Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Kita memasuki pada hadis nomor 6. Mari kita baca hadisnya. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taksilal mar'atu bi fadli rajuli aw ar-rajulu bi fadli mar'ati wal yaktarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Hadis ini diriwayatkan dari rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari seorang laki-laki yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam pandangan sebagian dari para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah mubham karena menggunakan kata-kata rajul. Rajul itu mubham. Rajul yang dimaksud itu siapa? Apakah rajul ini yang dimaksud adalah Al-Hakam bin Umar? Ya. Ada yang mengatakan ulama yang dimaksud adalah Abdullah bin Mughaffal. Sehingga dari situ lantas kemudian
kemudian Al-Baihaqi atau Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mursal karena ketidakjelasan ya dari rajul tadi siapa tidak disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kemudian juga waqad takallama Al-Baihaqi fi hadzal hadis wa takallama fihi Ibnu Hazm. Ya, jadi Al-Baihaqi ini memperbincangkan terkait dengan status hadis ini. Demikian juga Ibnu Hazm juga memperbincangkan terkait dengan hadis ini. Karena menurut Ibnu Hazm, inna ahada ruwatihi dhaif. Menurut pandangan Ibnu Hazm bahwa rawi di dalam meriwayatkan hadis ini adalah dhaif. Ini pandangan daripada Al-Baihaqi dan Ibnu Hazm. Wa qad radda qaul Baihaqi wa qawlihi fi ma'nal mursal bi anna ibham as-sahabi la yadurru li anna sahabah kulluhum udul. Jadi pandangan Baihaqi yang mengatakan bahwa sahabat yang tidak disebutkan namanya di dalam periwayatan hadis ini dianggap sebagai mursal. Ini bisa dijawab bi anna ibham as-sahabi la yadurru li anna sahabah kulluhum udul. Bahwa sesungguhnya sahabat itu, para sahabat itu tidak ada yang memudorotkan, artinya hadisnya itu ya tetap diterima, dianggap kulluhum udul karena semua sahabat itu dianggap ya udul, adil atau siqah. Jadi semua sahabat dianggap siqah. Nah, dari situ para ulama menjawabnya terkait dengan dugaan keibhaman hadis ini. Nah, kemudian Ibnu Hazm pun juga memasalahkan periwayatannya, dikatakan bahwa hadis ini adalah dhaif karena dalam pandangan Ibnu Hazm yang meriwayatkan hadis ini adalah Hamid bin Abdurrahman Al-Himyari. Jadi sesungguhnya yang meriwayatkan ini adalah hadis ini adalah Hamid bin Abdurrahman Al-Himyari, atau seringkali disebut dia itu adalah Daud Al-Audi. Kalau ini yang dimaksud Daud Al-Audi, maka dia itu adalah thiqatul ruwah. Hadis ini adalah sahih. Para ulama menyatakan semua Daud Al-Audi ini adalah sahih. Dugaan daripada Ibnu Hazm tadi yang mengatakan bahwasanya itu adalah yang meriwayatkan adalah Hamid Abdullah Al-Himyari. Al-Himyari atau Daud bin Yazid Al-Audi. Kalau ini betul bahwa dia itu adalah rawi yang dhaif. Nah, sehingga kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan wa isnaduhu sahih. Sanadnya ini adalah sahih. Meskipun Imam Nawawi mengatakan, dalam pandangan Imam Nawawi dikatakan bahwa ulama sepakat mengatakan dhaif karena ketidaktahuannya setelah dijelaskan persoalannya oleh para ulama, ini ternyata hadis ini adalah hadis yang sahih. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam di dalam kitabnya Tauhidul Ahkam, sarah daripada kitab kitab Bulughul Maram, mengatakan juga hadis ini adalah hadis sahih. Nah, dengan demikian bahwa hadis ini adalah bisa diamalkan, bisa kita terima. Qala berkata, ya, rajulin sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaktasila mar'atu bi fadlir rajul ar-rajulu bi fadlir mar'ah. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mandi dari bekas atau sisa mandinya laki-laki.
laki-laki. Atau kebalikannya, laki-laki mandi dari bekas atau sisa perempuan. Menurut kasus seperti itu, kemudian bagaimana? Dijelaskan, walayak tarifal sami'an, hendaklah ia menciduk bersama-sama. Sebagaimana dalam hadis Bukhari itu, ketika Ibu Aisyah mandi bersama Rasulullah, yaitu mandi dalam satu bejana wadah, tapi bersamaan dalam satu bejana wadah dia hidup bersama-sama, gantian hidup, atau mungkin bisa juga hidup dua. Ini yang terbaik. Nah, para ulama mengatakan larangan ini bukan bersifat litahrim. Larangan ini adalah litanzih, makruh litanzih. Artinya apa? Makruh litanzih itu hanya sekedar hanya anjuran. Karena di dalam hadis sahih yang ke-7 nanti itu dijelaskan, hadisnya sahih bahwasanya Rasulullah itu pernah mandi dari sisa bekas daripada mandi air istrinya. Nanti akan kita bahas. Baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali di dalam hadis ini sudah tidak meragukan lagi setelah para ulama menjelaskan duduk masalahnya, termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menyatakan di dalam kitab Bulughul Maram sanad hadis ini adalah memang sahih. Ya. Jadi intinya atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah larangan bagi laki-laki mandi dari bekas bersuci wanita, atau juga larangan bagi wanita mandi dengan air bekas bersuci laki-laki. Jadi yang disyariatkan adalah mandi bersama dan mengambil air bersama. Sekali lagi, larangan ini sifatnya adalah bukan di tahrim, tetapi adalah di tanzih. Baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di dalam hadis Sahih Bukhari dari Ibnu Umar bahwa dahulu laki-laki dan perempuan, ya, masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu wudu bersama-sama. Di dalam riwayat Isam bin Amr dari Malik berkata, di dalam satu bejana wadah mereka wudu ini secara bersama-sama. Ini diriwayatkan ya di samping Bukhari, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Nah, tetapi kemutlakan ini dimukoyatkan, dibatasi bahwa maksudnya bukan laki-laki asing bagi wanita, akan tetapi maksud dari laki-laki dan wanita tersebut adalah suami istri. Jadi suami istri pada zaman itu ya wudu dalam satu bejana atau mereka itu adalah memang orang-orang yang dihalalkan untuk melihat anggota-anggota wudu, atau dia itu adalah mahramnya. Itu jadi kemutlakan itu dimukoyatkan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang dimaksud itu adalah memang mereka itu adalah suami istri zaman Nabi itu wudu dalam satu bejana atau satu wadah. Nah, saya kira ini jelas sekali lagi itu bukan larangan tanzih, hanya saja satu anjuran, ya, anjuran sifatnya tanzih yang ini makruh yang tidaklah bisa dihindari. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tidak haram. Karena dalam hadis yang ke-7 nanti ternyata hadis ini dianggap oleh para ulama lebih sahih, yang menyatakan bahwasanya seorang laki-laki mandi dari sisa perempuan atau sebaliknya itu adalah ada. Baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7. Ini berkaitan dengan hadis yang ke-6. Wa an ibni Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah, akhrajahul Muslim. Wa li ashabi sunan iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jufnatin faja'a
faqala lahu inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnub wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seorang yang meriwayatkan hadis, ya. Ini yang sangat terkenal sekali. Ya, ini adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas ini, ya, sempat didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa da'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuwafaqihullahu fid din, ya, agar Allah memfaqihkan agama, wa yu'allimuhu ta'wil, dan mengajarkannya ilmu ta'wil kepada Ibnu Abbas. Sehingga sering dikenal Ibnu Abbas ini adalah seorang mufassir besar, terkenal sebagai tarjumatul Quran. Ini adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadlil Maimunah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mandi dari bekas atau sisa mandinya Maimunah, istri beliau. Akhrajahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di dalam kitab Sunan, wali ashabi Sunan, ya, yakni adalah pemilik kitab Sunan, dari Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Abu Dawud. Itu dengan menggunakan lafaz iktasala ba'du azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin, yakni adalah bagian istri Nabi yaitu mandi, ya. Jadi sebagian istri Nabi itu mandi, ya, atau Rasulullah itu mandi dari bekas mandinya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jafnah, dalam satu bejana. Kemudian Rasulullah SAW mandi dari sisa atau bekas istri-istrinya. Faqalat, kemudian lantas istri-istrinya tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini kuntu junuban. Ya Rasulullah, aku ini sedang junub, ya, saya ini sedang junub. Kemudian lantas faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, innal ma'a la yajnub, ya, la yajnubu. Nah, sesungguhnya air itu tidak dalam keadaan janabah. Sehingga memetik dari hadis ini, yang dimana hadis ini adalah hadis sahih, bahwa Rasulullah SAW pernah mandi dalam satu bejana, di mana bejana tersebut ini digunakan oleh para istrinya untuk mandi. Jadi mandi dari sisa bekas air mandi dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya dikatakan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini adalah hadis sahih, sehingga antara hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7 ini tidak ada persoalan, artinya tidak ta'arud, tidak bertentangan antara keduanya, ya, tidak bertentangan dengan keduanya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma ya'khudhu minal hadis. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faidah hadis ini apa? Jawazu ittisalir rajuli bi fadli zuhuril mar'ati walau kanat al-mar'ah junuban. Ya. Jadi maksudnya adalah boleh seorang laki-laki itu mandi dari sisa, yakni dari sisa bersucinya perempuan atau istrinya, ya, meskipun istrinya di dalam keadaan junub. Nah, ini juga berbeda dengan hadis yang beberapa waktu lalu kita bahas tentang
dengan cara inghimas. Jadi yang dilarang di hadis yang lalu, di hadis yang berapa, nomor 4 atau 5 ya, di hadis kelima adalah larangan mandi ya dalam keadaan junub dengan cara apa? Bil inghimas. Bil inghimas itu kungkum. Ya, kungkum seperti itu. Karena ketika kita bil inghimas kungkum seperti itu, nanti kan ya kotoran najisnya berada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesan-pesan di dalam hadis tersebut. Kita lanjutkan lagi di hadis yang berikutnya adalah hadis nomor 8. Ya, ini adalah dari Abu Hurairah. Ya, dari hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaksilahu sab'a maratin ya ulahunna bit-turab akhrajahu Muslim ya wa fil lafdhin lahu fal yurkihhu walid Tirmidzi ukhrahunna au awalan au aulahunna. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sekilas tentang biografi Abu Hurairah ini, karena nama Abu Hurairah ini adalah nama kunyah, nama sebutan atau nama populer. Nama aslinya sebelum masuk Islam ini adalah Abu Syam. Begitu sesudah masuk Islam, namanya diganti Abdurrahman bin Sakhar. Ini, jadi nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nah, beliau lahir ya tahun 19 sebelum Hijriah dan berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Nah, karena kegemarannya bermain, ya suka bermain dengan anak kucing. Suka bermain dengan anak kucing, maka seringkali disebut Rasulullah itu menggelari dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, periwayatannya bagaimana? Nah, sejarahnya suatu ketika Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar ini berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau Abdurrahman bin Sakhar itu membawa anak kucing berada di di lengan bajunya. Jadi dia sempat di lengan bajunya, ya. Kemudian lantas Rasulullah tanya, "Wahai Abdurrahman bin Sakhar, apa yang kamu bawa itu?" Lantas Abdurrahman bin Sakhar itu menunjukkan ini adalah anak kucing, karena kecintaannya terhadap anak kucing. Kemudian lantas Rasulullah SAW semenjak itu memberikan gelar kepada Abdurrahman bin Sakhar itu dengan sebutan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan selama itu, semenjak itu, kemudian lantas terkenal dengan nama Abu Hurairah. Dan ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah ashabus sufah, ya, sering tidur di emperan masjid untuk belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai kelompok Syiah mengatakan bahwa Abu Hurairah itu masuk Islamnya akhir. Kok bisa ya mendapatkan riwayat dari Nabi itu sebanyak itu dibandingkan dengan sahabat yang lain? Akhirnya kelompok Syiah itu ada yang mereka menuduh bahwa Abu Hurairah itu adalah pemalsu hadis, yang ini sesungguhnya tidak benar. Nah, itu sekilas dari biografi Abu Hurairah. Nah, kemudian di dalam hadis ini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum," yakni sucinya wadah atau bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila walagha itu adalah
anjing yang dia itu minum, tapi minumnya tidak dengan mulut, tapi minumnya dengan dengan lidah, menjilat. Itu walagha. Jadi anjing tadi menjilat ya di dalam wadah atau bejana di mana di dalamnya air yang tujuannya untuk minum. Ayat silahu sab'a maratin, adalah kalau menjumpai yang demikian itu adalah mencucinya, yakni bejana atau wadah tadi dengan sab'a maratin, yakni dengan 7 kali. Nah, ulahunna biturab, dan salah satunya adalah dengan turab, yakni adalah dengan pasir. Nah, ternyata betul di dalam penelitian ilmu kedokteran, ternyata anjing yang ketika mengeluarkan dari jilatan tersebut diteliti itu mengandung mikroba. Ya, mikroba yang ini sangat juga berbahaya, yang ini bisa menular kepada orang lain. Sehingga Islam jauh-jauh hari ya, sudah menjelaskan ya, ternyata di dalam penelitian ketika hanya sekedar dibasuh dengan air, dicuci dengan air, ternyata masih mikroba itu masih ada, masih menempel. Dan ternyata dalam penelitian kedokteran setelah menggunakan turab, menggunakan yang namanya pasir, ini ternyata hilang. Nah, ini adalah hikmah yang bisa kita petik ya, atau hikmah tasrif ya daripada hadis ini. Ternyata di balik itu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk dengan turab itu adalah juga dalam rangka untuk menghilangkan ilatnya, yakni adalah penyakit-penyakit yang dibawanya oleh dari jilatan anjing tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fil lafdhin lahu, dan di dalam lafaz yang lain ya, yakni adalah lafaz lain dengan menggunakan fal yurki. Kemudian setelah itu adalah mereka menumpahkannya. Jadi setelah dicuci dengan air 7 kali, yang salah satunya adalah dengan turab. Kemudian setelah itu air itu ditumpahkan. Kemudian di dalam riwayat Tirmidzi menggunakan ukhrahunna au ulahunna, yakni yang terakhir dari 7 itu ya, atau yang pertama ya, atau dengan yang pertama di antara 7 itu. Maksudnya adalah penggunaan turab itu bisa di awal, atau penggunaan turab itu bisa di akhir. Jadi 7 kali itu apakah turabnya di awal ataukah turabnya di akhir, itu semuanya adalah boleh. Ini memang di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, memang kita cukup juga harus berhati-hati, terutama yang biasa senang membeli makanan di warung-warung, di mana di tempat tersebut memelihara anjing. Ya, ini kadang-kala bisa terjadi ketika bekas periuknya yang ditaruh di luar. Di luar warung itu tiba-tiba itu dijilati oleh anjing. Bagi mereka yang tidak paham, akhirnya cuma dibersihkan, dicuci dengan air, dan ini masih dalam najis, masih kondisinya najis. Makanya berhati-hati ketika kita mencari warung ya, terutama ambillah yakni adalah warung-warung yang milik orang Islam sendiri yang memang paham terkait dengan persoalan ini, paham agama atau agamanya baik. Ini lebih selamat. Hanya Ustaz, kalau anjing melacak itu apa sama ya? Kalau melacak di tempat misalnya pencurian gitu, anjing melacak. Nah,
Bagaimana anjing pelacak? Anjing pelacak itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu izin. Jadi ketika kita katakanlah memiliki sawah di mana di situ banyak gangguan-gangguan dari makhluk binatang yang lain, akhirnya dengan cara melepaskan seperti itu. Kemudian yang jelas ini kadangkala juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang lain juga menyatakan bahwa anjing pelacak yang dia itu diperintahkan majikannya untuk berburu hewan. Mungkin pertanyaannya kaitannya bagaimana nanti jilatannya? Apakah jilatannya anjing yang dalam kondisi dia itu mencengkeram itu apakah masuk najis atau tidak? Masuk najis atau tidak? Nah, kalau kita lihat di dalam hadis yang tadi kita bahas itu memang jilatan-jilatan yang air liur yang dikeluarkan ketika minum itu memang disengaja untuk minum, dan itu dikeluarkan air liurnya sambil dia minum. Tetapi ketika anjing itu diminta oleh majikannya untuk mencari hewan buruan, biasanya tidak mengeluarkan. Misal tidak mengeluarkan, dia hanya menangkap, kemudian dia itu katakanlah istilahnya menggigitnya, digigit kemudian dibawa ke majikannya. Namun demikian untuk berhati-hati tidak salah kalau kita bisa menggunakan hadis tadi. Sudah kita pastikan untuk hati-hati, sesungguhnya barangkali itu tidak seperti pada kasus di hadis yang awal tadi. Tetapi andaikan ketika menggigit itu nanti mengeluarkan air liurnya seperti itu, kira-kira Rasulullah akan memerintahkan kepada seseorang tadi untuk membersihkan. Namun demikian juga kok tidak ada riwayat terkait dengan persoalan tersebut. Ini persoalan. Tapi ikhtiar berhati-hati itu lebih baik, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma yaqutu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Najasatul qalbi wa kada jami'u ajza'ihi badanihi. Najasah. Jadi najisnya anjing itu, ya, ini adalah semua bagian badannya ini adalah najis. Wa jami'u fatlatihi najasah. Kemudian semua yang keluar atau kotorannya itu juga najis. Karena najis. Memang menurut imam yang lain, bahkan Imam Malik itu mengatakan hanya jilatannya saja, badannya tidak najis. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan najis. Kenapa? Barangkali masuk akal juga Imam Syafi'i mengatakan najis. Karena kalau hewan anjing itu suka dia menjilat-jilat badannya, sehingga dimungkinkan badannya itu biasa kena ini, sehingga saking hati-hatinya Imam Syafi'i itu memasukkan ini juga najis bagian-bagian badannya, tidak hanya air liurnya, karena air liurnya tadi juga masuk kepada badannya, bahkan juga mungkin ekornya, kakinya, sehingga bagian semuanya dianggap ini oleh Imam Syafi'i itu adalah najis. Ini Imam Syafi'i berbeda dengan imam yang seperti Maliki tadi yang hanya tertuju pada lafaz hadis tersebut. Di luar itu dianggap tidak najis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini cukup karena waktunya sudah Isya, ya. Insyaallah nanti kita akan kasih berikutnya terkait dengan masalah kucing. Bagaimana status tentang kucing ini? Kucing ini apakah binatang ini binatang najis? Bagaimana kotorannya? Apakah najis juga? Ya, ini insyaallah kita bahas untuk pertemuan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menambah
wawasan ilmu. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.